kita ngomongin tentang kuasa gelap nih yang lagi rame ya. Saya opening dulu sebentar. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Oke sahabat Alpetra Ministry, berjumpa lagi di channel Alpetra Ministry. Dan ini luar biasa sekali, karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Allah kita yang hidup. Sehingga Amin. Diberikan kesempatan kepada kita. Ada Om Yan, ada Bang Heri, ada Kang Ariode. Shalom. 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 Logo kasih ya. Iya. Ini malam ini kita mau ngomongin tentang, ngobrol santai tentang kuasa gelap nih Om, Abang dan juga Kang Ariode ya. Kan ada film yang lagi viral nih sekarang ini, Kuasa Gelap, itu yang diklaim sebagai produksi dari saudara kita dari Katolik ya. Nah, tentang kuasa gelap ini rupanya jadi rame ya, banyak jemaat yang nonton, apalagi anak muda yang nonton. Ini gimana sih sebetulnya kuasa gelap itu apa sih? Nah, jadi Kang Ade, kita mau ngomongin juri hari ini Kang Ade. Nah, wow. Wow. Aduh. Oke ya, nanti Kang Ade juga bisa tanya-tanya ya. Saya mau nanya dulu nih sama Abang sama Bang Heri nih ya. Bang, Om, ada nggak sih sebetulnya di Alkitab itu tentang kesupranaturalan atau kuasa gelap itu di Alkitab ada nggak? Dari Om dulu deh, nanti baru Abang. Jadi secara seperti kiasan itu di Kejadian pasal 3 yang dilambangkan dengan ular, gitu. Jadi jatuhnya manusia ke dalam dosa itu tipu daya dari si ular. Cuman kenapa diumpamakan dengan si ular? Karena bisa ada latar belakang historis. Di sana sih hanya dikatakan bahwa ular itu binatang yang paling cerdik, begitu. Lalu di sana seperti dipakailah oleh kuasa kegelapan untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa, begitu secara sederhananya. Oh iya. Nah, jadi gimana menurut Abang? Ya, kalau tadi pendeta yang sudah menyebutnya ular yang melambangkan kejahatan iblis ya, di kitab Yesaya juga dan juga kitab Yehezkiel disebutkan seperti bintang yang jatuh ya, atau kilat ya, kata Tuhan Yesus di dalam Injil. Dan tentu apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kegelapan itu atau iblis itu segala bapa pendusta, pembohong ya, namanya juga kuasa gelap. Tentu tidak ada sisi terangnya sedikit pun ya. Sekalipun ada, kata Paulus, menyamar seperti malaikat terang atau malaikat yang ada ya, tapi kenyataannya justru jahat ya, seperti itu. Nah, jadi banyak menyebutkan sisi kuasa kegelapan atau juga peran iblis yang melambangkan seperti tadi disebut ular ya, atau juga seperti bintang yang jatuh atau kilat dan lain sebagainya, seperti itu. Yang menurut Kang Ade dengar selama ini kuasa gelap itu seperti apa? Kuasa gelap itu yang apa ya? Soalnya bingung. Soalnya yang Kang Ode itu pernah dengar ada ilmu hitam, ilmu putih ya. Iya, pokoknya gelap ya. Ya? Iya, pokoknya gelap. Gelap Hatinya juga gelap ya, hatinya, pikirannya.
Artinya gelap, kuasa gelap itu mungkin santet gitu ya, teluh-teluh gitu kan. Macam-macam apa yang namanya sekarang apa? Kita sekarang kan lagi zaman susah ya, zaman susah, cari uang susah nih. Kita ke sana. Ada penglaris. Ke gunung, ke pantai, mandi, keruatan, cuci katanya, cuci. Pantai selatan juga sisi gelapnya cukup banyak juga tuh. Kalau malam, Pak. Ya kalau malam gelap lah. Terus jadi menurut Kang Ode sisi gelap itu sisi orang yang kriminal, pokoknya yang sesuatu yang apa ya, kalau Kang Ode bilang menyeramkan gitulah. Yaitu apa, hanya semacam perumpamaan aja, itu lawannya terang ya gelap gitu kan, lawannya jahat ya, lawannya apa, kasih ya jahat, kejahatan gitu. Jadi orang itu harus tahu aja apa saja yang bertentangan dengan Tuhan Yesus itu berasal dari kuasa kegelapan gitu. Om mau tanya dong dikit nih Om. Kita sebagai orang Kristen kan nggak boleh istilahnya jenggol-jenggol dengan kuasa gelap katanya. Terus kalau misalkan minta air suci sama pendeta boleh nggak Om? Ini nih Om. Air suci kan itu dari Tuhan, kegelapan. Biar supaya suci gitu ya. Iya betul. Biar suci. Jadi jualannya laris, usahanya cepat meningkat, terus dikasih apa namanya, ya pokoknya air suci boleh buat mandi gitu, boleh nggak Om? Nggak boleh. Jadi itu karena sudah apa namanya, yang punya kepercayaan yang salah gitu. Ada air yang suci karena pendeta mendoakan dan sebagainya gitu. Jadi kita tidak mempercayai hal-hal yang seperti itu yang bersifat magic ya. Gitu. Kita lebih mempercayai kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, ya mentaati firman-Nya, hidup dalam kasih, gitu. Tidak boleh dicampur-campur. Pokoknya semua yang abu-abu itu kita tolak, kita buang. Tapi kan dari gereja Om itu, hamba Tuhan kan Om. Ya itu hamba Tuhannya harus bertobat tuh. Waduh. Setuju. Hamba Tuhannya bertobat. Ya itu makanya ada istilah apa, mungkin dukun putih gitu ya Bang ya. Gimana tuh Bang? Kan di gereja ada sekarang kayak pendeta bisa sakti gitu. Gimana Bang? Iya, biasa rumah-rumah baru atau rumah lama juga ada yang terganggu dengan suasana spiritual, lalu undang yang mampu, mungkin termasuk pendeta, lalu menggunakan air menjadi metode ciprat sana ciprat sini, percik sana percik sini ya, lalu dikelilingi, tambah lagi asap-asap gitu ya, dengan harapan supaya penghuni atau rumah yang sudah dibeli atau yang sudah didiami tidak ada gangguan. Nah, itu kan fenomenal ya. Jadi, tapi tadi pendeta Yan sudah tekankan tidak ada yang demikian kalau masih menggunakan cara atau begitu. Coba saya setuju itu. Kalau misalkan nih, tadi bahas rumah nih, seru nih bahas rumah nih ya. Misalkan rumah baru, nempatin rumah baru. Terus ada syukuran, itu salah dong Om, salah dong Kang, salah dong Bang. Om. Jadi itu tujuannya syukuran kan, dari katanya syukur itu kan untuk mengucap syukur. Iya. Lalu kalau orang mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus kan hadir di situ. Jadi yang mengusir kuasa kegelapan itu adalah kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan orang yang percaya. Jadi gitu. Jadi kehadiran Tuhan Yesusnya yang menentukan. Bukan doa-doa yang bagaimana atau cara-cara atau benda-benda. Tidak. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan ada benda-benda yang dianggap bisa keramat. Kita Kristen tidak mempercayai ada benda-benda keramat. Itu termasuk salib. Itu juga sebenarnya
banyak orang Kristen itu juga yang menganggap salib itu seperti jimat. Sebenarnya Tuhan Yesus itu harus ada di dalam hati orang percaya. Jadi kalau kita punya salib misalnya dipasang di rumah, itu bukan salibnya yang mendatangkan kuasa bagaimana, tapi iman kepada Tuhan Yesus yang disalibkan untuk menembus dosa umat manusia. Gitu. Jadi jangan sampai kita tergelincir sedikit saja itu sudah salah. Gitu. Iya betul. Bahkan salib itu dijadikan alat usir buat pendeta. Itu. Lagi rame. Iya. Buat ngusir hantu. Iya kan, jadi pakai salib gitu. Oh, pakai bahasanya bahasa Latin lagi katanya Om. Kalau nggak pakai bahasa Latin nggak resmi gitu Bang. Dipakai bahasa wah, gitu. Dan sebagai alat usir ya, termasuk juga air alat usir. Ya tadi sudah dijelaskan Pak Yan ya, salib bukan objek keramat atau media untuk dijadikan kuasa pengusiran, tidak ya, seperti itu. Terus Om, emang harus pakai bahasa Latin ya Om? Nggak bisa pakai bahasa Sunda gitu Om ngusirnya? Kita di Indonesia pakai bahasa persatuan aja. Itu cuman kalau misalnya kita di Jawa Barat pakai bahasa Sunda nggak apa-apa, kan ada gereja ya. Gitu. Jadi sesuaikan aja dengan jemaatnya. Tapi yang yang netral sih pakai bahasa Indonesia lah. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus gitu kan. Aku usir semua kuasa kegelapan gitu. Tapi yang penting kan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau abang dulu dalam nama Tuhan Yesus Kristus nangka jatuh. Wow. Iya. Berarti pakai air dipercik-percik itu juga salah ya. Berarti pakai minyak dikasih tanda salib juga sebetulnya salah berarti ya Om ya. Terus ini. Jadi kalau orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan untuk menembus dosa dan Tuhan sudah bangkit, tetapi imannya masih lemah. Jadi kadang-kadang pakai alat-alat yang bisa kelihatan begitu, tetapi bukan bergantung kepada alatnya, apakah air ataukah patung apa salib itu. Tapi yang dipenting itu imannya begitu. Karena ada peristiwa yang memakai ya salib itu untuk mengusir, tapi orangnya tidak beriman. Lalu ada itu jawaban, katanya Yesus saya tahu katanya itu. Tapi kamu siapa? Katanya. Waduh merinding juga. Nah ya itu yang peristiwa Skewa itu ya, anak-anak Skewa ya. Ya jadi jangan kita memperalat salib seperti jimat kalau tidak ada iman. Kalau kita ada iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus yang menebus dosa dan sudah bangkit, itu kadang-kadang ya itu bisa menolong iman kita, tapi bukan untuk mengusir setannya, tapi hanya untuk menguatkan iman kita saja. Oh ya. Wah asik nih, ada ilmu baru nih dari Om nih. Mantap nih, pelajaran baru nih. Selama ini pikiran ya ini tuh bisa menyelamatkan nih Om. Ini kan pakai kalung nih, pakai kalung salib nih, biar kelihatan pengaman nih. Nggak taunya ini tuh cuma alat doang, ini cuma simbol doang. Berarti ini tuh memang ada kuasanya, tapi kuasanya yang di dalamnya itu ya, bukan ininya ya Om ya. Iya. Pelajaran baru, teman-teman, ingat jangan pakai percik-percik tuh. Percik boleh, tapi sedikit uang dong. Ya. Makasih Om, wah mantap Om. Terus Om, satu lagi Om. Ya, apa? Boleh. Silakan. Sekarang sama alatnya nggak boleh. Terus kalau sama pembicaranya gimana Om? Misalkan saya fans sama Bang Heri nih, saya yakin kalau sama Bang Heri didoain pasti sembuh. Saya yakin kalau Bang Heri
apa namanya ini telunjuknya nyelupin ke minuman saya pasti sehat. Pokoknya Bang Heri itu jagonya itu, gak ada pendeta lain selain Bang Heri. Nah, itu gimana Om? Kalau orangnya itu belum mengalami keselamatan lahir baru, ya wajar saja minta tolong sama Pak Heri atau sama Pak Hari atau sama Pak Alfai. Tetapi itu bagi orang yang tidak beriman. Tapi kalau bagi orang yang sudah terima Tuhan Yesus, setiap hari baca Alkitab, tekun berdoa, ibadah juga disiplin, nggak perlu sama yang gitu-gitu. Oke. Iya, jadi dalam Kristen siapapun yang mengalami perjumpaan dengan Kristus, lahir baru, bertobat sungguh-sungguh, dan ada Yesus dalam hatinya, kuasa apapun tidak bisa merasuk ya atau mengambil nyawanya, karena lebih besar roh itu ya. Dan yang kedua, dia juga punya kuasa mengusir. Nah, kalau di kalangan sebelah kita kan seringkali harus dengan punya jabatan hierarki di gereja sehingga dia bisa mengusir. Apakah harus pendeta mengusir? Saya kira tidak ya, tentu orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Jadi untuk apa harus panggil pendeta, untuk apa harus panggil itu, kalau kita sudah bertobat, punya kehidupan yang sungguh-sungguh, ya iblis juga sungkan mungkin dengan kita ya. Ya kalau pakai kata sungkan, segan gitu ya. Ada yang saya mau tambahkan lagi ya. Jadi orang Kristen itu bukan saja harus kuat iman, tapi juga harus kuat mental. Nah itu yang perlu diperhatikan oleh hamba Tuhan juga. Ajarkan kepada umat, selain kita harus kuat iman kepada Tuhan Yesus, pada firman-Nya, tapi juga harus kuat mental, berani gitu. Jadi berani itu dengan iman plus dengan mental gitu. Itu harus diajarkan juga. Iya. Gitu. Ya, tapi tadi yang Bang Heri bilang itu Om, karena di ajaran ada ajaran gereja ya yang menyatakan bahwa exorcism atau untuk menangani yang kerasukan gitu, itu hanya bisa dilaksanakan oleh seorang imam yang telah ditahdiskan atau yang lebih tinggi jabatan gerejawinya dengan izin resmi dari uskup setempat, dan terus hanya pendeta lah gitu ya. Nah itu yang tadi abang bilang itu. Nah ini gimana? Kan tadi abang tadi jelasin kan bahwa siapapun orang Kristen yang sudah lahir baru, ada Yesus dalam hati, bisa mengusir. Nah ini gimana Om? Dan juga ya pengalaman kita ya, Kang Ode, Bang Heri, dulu waktu sama Om kita nggak pernah kayaknya ngajakin ayo kita ke rumah itu, kita setan di rumah itu, kayaknya nggak pernah ya. Ya gimana Bang? Silakan. Jadi itu bergantung kepada iman orang Kristen yang bersangkutan. Kalau dia lemah imannya, minta bantuan, kehadiran hamba Tuhan, ya nggak jadi masalah. Tapi hamba Tuhannya itu jangan selalu berusaha supaya jemaat itu terlalu menggantungkan imannya kepada hamba Tuhan. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang diminta tolong tuh harus coba dikasih ajaran firman Tuhan, bahwa kita harus mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan Yesus, kepada firman-Nya, dan sekaligus juga harus mempunyai iman yang kuat gitu. Jangan kayak anak kecil, jangan kayak anak kecil yang seperti apa istilahnya itu, yang penakut gitu. Cemen gitu ya Om, jangan cemen ya. Jadi iman harus kuat, mental juga harus kuat, badan juga harus dijaga kesehatannya. Iya. Oh. Iya. Tidak takut. Apalagi dengar suara histeris. Orang kan kalau sudah mengalami kasus musim begitu, histeris, teriak, bahkan suaranya tidak sama. Perempuan tiba-tiba suaranya kakek-kakek. Kan sering juga kan ya. Nah, tadi pendeta Yan Antoni sebut mental harus kuat, sekalipun dia perempuan yang mengalami eksorsis atau kasus. Suaranya suara kakek-kakek, ya kita harus menggunakan ini mengusir. Kalau suaranya tidak lagi suara kakek-kakek. Iya. Sama deh, aing singa. Minta kopi itu. Kabur
kabur. Oh. Ya. Om, saya mau nanya Om, kalau orang Kristen bisa kerasukan nggak Om sebetulnya Om? Nah itu kan orang Kristen kan macam-macam tuh, kekuatan imannya, kekuatan mentalnya, gitu. Jadi kalau orang Kristen nih, imannya lemah, mentalnya lemah, ya bisa saja. Jadi seperti ada celah di dalam tubuhnya atau di pikirannya gitu. Jadi harus iman dan juga mentalnya harus kuat gitu. Dan jaga kesehatannya, karena itu ada kaitan semua. Meskipun ada yang mengatakan di dalam tubuh yang lemah asal imannya kuat ya terpelihara, tetapi itu jangan dilupakan, iman yang kuat tapi mental juga harus kuat gitu. Dan kalau badan lemah, otak lemah, itu mempengaruhi mental. Jadi itu ada kait mengait. Jadi jaga pertama kekuatan iman, juga usahakan kuat mental dan jaga kesehatan gitu. Kecuali ya kalau kita ini memang lagi sakit gitu ya, atau karena atau penyebab apa gitu ya, sehingga kita lemah itu secara jasmani atau secara otak ya. Tapi iman harus kuat, mental harus kuat begitu. Oh iya. Berarti jadi orang Kristen itu juga jangan bodoh, jangan ya Kristen udahlah, Kristen aja, yang penting kebutuhan udahlah, nyerah aja lah. Berarti harus pinter juga ya Om ya. Pinternya di dalam Tuhan lah. Pinter dalam Tuhan ya. Nggak gampang ditipu sama kuasa gelap itu ya. Kristen sih bisa ya kerasukan kalau dia sekedar Kristen ya, tapi kalau dia Kristen yang sudah lahir baru ya, mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya sungguh-sungguh ada buah ya, kan bertumbuh kembang ya. Saya kira tidak mungkin ya, karena dia tahu roh-roh di udara, di angkasa ya, seperti kata Paulus, dia berjaga-jaga ya dengan doa, dengan baju jirah kebenaran ya. Istilah-istilah figuratif atau simbolis itu kan menunjukkan supaya tidak terasuk atau terpengaruh ya, tumbuh kembang dalam Yesus. Nah, tapi kalau Kristen yang sekedar cuek atau tidak bertumbuh ya, jangankan kerasuk ya, tergiring terus pun iya ya, karena sudah tersugesti dengan gaya hidup modern, terhipnotis dengan segala ajaran ilah ya, atau bidat itu ya, mungkin tidak betul-betul mengalami eksorsim ya, atau kerasukan, teriak histeris, bahkan suaranya berbeda, bahkan menggaruk-garuk sampai berdarah ya, mensayat-sayat ya, seperti yang kita lihat di film-film ya. Tapi itu bukti bahwa dia memang belum pernah mengundang Yesus masuk ke dalam dirinya ya. Saya yakin demikian ya. Seperti itu dari pertanyaan Kang Alpa, Kang Ode, saya kira bagus juga supaya sahabat Alpetra dimanapun berada ya, solusinya ya terima Yesus, lalu bertumbuh, berbuah, berkembang, melayani Yesus ya. Jangankan dirasuk, dilirik setan pun orang yang beriman pada Yesus saya kira tidak loh, dilirik enggak ya. Betul nggak? Saya kira begitu sih ya sahabat Alpetra. Katanya kan itu sudah ompong gitu. Jadi kalau kamu nggak bisa digigit, kalau digigit pun pasti geli katanya, karena nggak ada giginya kan digigit gitu. Ya, dalam konteks orang yang sudah lahir baru ya. Jadi mau menggigit pun nggak bisa, terasa tidak ada material yang digigit atau tubuh yang digigit, kira-kira begitu ya, seperti itu. Gitu. Nah, lalu seringkali mungkin kita bertanya nih mengenai orang yang mengusir, kok orang di luar Yesus bisa mengusir, ya kan? Kok orang seperti dukun bisa menghentikan kerasukan atau eksorsim, padahal itu di luar Yesus. Ya, kalau saya berasumsi setan mengusir setan ya, seperti itu. Kalau kuasa jahat mengusir kuasa jahat, mungkin ada beberapa ayat atau ada beberapa jampi yang bisa terhenti, bisa ya. Nah, itu sekutunya seperti itu.
penguasa alam semesta. Itu kan Yesus Kristus ya, diberikan oleh Bapaknya ya, berdasarkan Yohanes pasal yang ke-6 ya, segalanya diberikan ke anak ya, yaitu Yesus. Nah, tapi sering kita melihat dengan dia mengucapkan jampi, dia terhenti, tidak terucap lagi histeris ya. Nah, kira-kira sahabat Alpeta melihat itu dari apa atau seperti apa? Kalau saya melihat ya kuasa Yesus lebih berkuasa dari segalanya ya, termasuk alam semesta atau kuasa apapun ya. Tapi apa yang terjadi tadi yang saya sebutkan, mungkin ya iblis mengusir iblis ya, atau roh jahat atau kegelapan berdampingan dengan kegelapan, seperti itu. Wah, selama ini salah ternyata ya. Pemahaman kita itu kalau nggak kuat-kuat banget, gampang melenceng juga ya. Iya. Iya, karena ketakutan setan kan dulu kan karena ada bahasa Latin ya. Bahasa Latin nih tadi yang Alfa bilang. Sekarang tadi karena ada bahasa Timur Tengah ya, entah itu bahasa Arab, entah itu bahasa Ibrani ya. Benar sebenarnya artinya tidak tahu ya, tapi yang sesungguhnya ya, apalagi yang mengusir itu hamba Tuhan yang atau anak Tuhan ya. Saya tidak bicara hierarki ya atau jabatan yang mengusir itu harus imam ya, pendeta, tidak, tapi orang yang sudah lahir baru ya. Dia minta dengan kuasa nama Yesus dan dengan nama lain, kan begitu ya, seperti itu. Yesus itu kan bukan penyihir ya, tiba-tiba mengusir lalu menjadi binatang lain atau menjadi diam, tidak demikian ya, seperti itu. Karena Tuhan Yesus memandang manusia itu berharga, sampai pemuda di Gerasa yang kerasukan diusirkan ke babi-babi ya. Tapi bagi orang Yahudi kan babi itu nggak dipandang sebagai yang enak atau yang mahal ya. Hanya orang Batak aja yang memandang di babi enak gitu. Makanya diusir ke babi gitu ya kalau setannya. Ada yang tambahin Om? Ya, hanya meringkas apa yang tadi sudah saya sampaikan. Orang Kristen itu harus kuat imannya, kuat mentalnya, dan jaga kesehatannya. Gitu. Nah Om, kalau gitu saya mau nanya nih Om, kalau di Matius 17 ayat 14 sampai 21 ya Om, mungkin bisa saya baca dulu yang ayat 21-nya terutama nih Om. Itu dalam kurung di Alkitab, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah Om, nah tuh Kang Ri juga, Kang Ri mau nanya dulu deh sama Om, ntar saya nanya. Enggak, saya dengan perkataan barusan mikir, berarti ada yang lebih sakti lagi nih, maksudnya kuasa gelapnya generalnya nih. Itu Om, gimana Om tuh? Ya, jadi itulah dari gitu. Betul, itu yang seperti jenderalnya apa? Itu kan satu kerajaan. Jadi kerajaan itu ada pangkat yang tinggi, ada yang paling rendah. Kalau yang rendah itu ya yang recek apa semacam itu, kita mental bisa pikir dengan kekuatan mental aja gitu. Jadi orang Kristen itu memang pertama harus kuat imannya ya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terus yang kedua ya harus kuat mentalnya. Itu dilatih kekuatan mental. Terus juga yang ketiga itu harus sehat ya, jadi kuat namanya itu pikirannya itu, jadi apa namanya tadi yang saya sebut itu ya, jadi sehat gitu ya, jadi kuat iman, kuat mental, dan sehat jasmaninya juga, itu penting. Sama ya, bukan sama pentingnya, yang paling utama yang pertama itu imannya kuat, terus yang kedua itu mental juga harus kuat. Lalu yang ketiga itu ya kesehatan juga harus dijaga. Jangan pikir kita orang Kristen, itu tubuh kita kan rumah Roh Kudus, lalu kita boleh sewenang-wenang itu ya terhadap jasmani kita, itu nggak boleh ya. Harus kuat iman, kuat mental, dan sehat jasmani.
Oh. Bang, ada yang ditambahin dulu bang? Sebelum Kang Ode nanya. Enggak, belum nanya. Kan ditambahin dulu sama abang. belajar begini seru nih, banyak tahu Maklum. Ya memang di era Kristen awal ya, atau rasul-rasul sudah mulai bersebar dan tulisan-tulisan rasul dibaca dan dipegang gereja awal ya, gereja perdana. Lalu kenapa ada buka kurung, tutup kurung? Apalagi terkait dengan berdoa dan berpuasa, bagian dari liturgi atau penekanan utama ya, istilah itu sebagai tambahan atau salinan berikutnya, bahkan ada yang mengatakan itu bagian dari tradisi awal gereja ya, terkait dengan liturgi, betapa pentingnya berdoa dan berpuasa terkait dengan eksorsim itu ya, eksorsim itu. Nah, sekalipun kita melihat dalam Injil atau Perjanjian Lama sebelumnya tidak begitu penting ya kehadiran atau intervensi iblis terhadap lain, karena bukan berita utama atau pesan utama ya. Berita pesan utama dari Perjanjian Lama yaitu Mesias yang dijanjikan. Di Perjanjian Baru yaitu Mesias datang ya, mati bangkit naik surga dan akan datang, Maranatha, seperti itu. Jadi bukan berarti dominan eksorsimnya atau kuasa gelapnya begitu penting dalam tulisan rasul di sana ya. Karena berita utama kan bagi rasul yaitu 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4, yaitu Yesus yang mati bangkit sesuai dengan kitab suci ya, dan sebagainya seperti itu. Dan Injil adalah kerajaan Allah. Begitu juga dalam nubuatan Perjanjian Lama, nabi-nabi tentang Mesias. Nah, itu sebabnya saya pernah tanya kepada kenapa tidak ada mata kuliah satanologi atau tidak ada mata kuliah eksorsim atau okultisme? Ya, jawaban dari karena aja ya, bahwa yang perlu dipelajari adalah tentang kristologi, soteriologi ya, yang utama, dan juga bibliologi dan juga eklesiologi tentang gereja. Ngapain kita belajar tentang setan ya, toh juga tidak ada pengaruhnya, tidak memberikan dampak besar, apalagi kita statusnya sudah anak Allah. Nah, yang bicara itu Stanley Heath ya, almarhum Bapak Profesor Dr. Stanley Heath. Bahkan dia juga kaitkan juga dengan istilah iblis atau setan, singa ompong yang sudah tidak bisa lagi menggigit, menerkam ya, untuk orang yang sudah punya status anak Allah. Kenapa Om bisa di perguruan tinggi teologi sekalipun ya, seperti yang tadi Bang Heri jelaskan, kenapa Om bisa ada gitu kok yang mempelajari secara khusus, bahkan sosoknya atau orangnya dibimbing atau dididik secara khusus untuk eksorsisme itu Om? Kenapa Om ada yang seperti itu, ada yang enggak gitu? Jadi itu kalau sekolah kitab yang itu, jadi yang penting itu mengajarkan kebenaran tentang kalau itu karena ada larangan untuk mempelajari seluk-beluk iblis yang dalam-dalam, itu larang. Itu ada di kitab Wahyu ya. Jadi jangan mempelajari terlalu banyak tentang dunia kegelapan. Kita hanya penting itu ya, jangan sampai kita tertipu oleh dosa aja itu. Jadi hati-hati katanya dengan tipu daya iblis yang mau menjerumuskan kita ke dalam dosa atau kehilangan iman itu. Tapi tidak boleh lebih dari itu. Itu ada larangan yang menyelidiki ilmu
apa iblis yang dalam-dalam itu tidak boleh. Itu ada ayat. Ya. Nah, baru tahu. Berarti orang Kristen itu nggak boleh belajar ilmu-ilmu gitu ya Om ya. Oh, iya. Ilmu apa? Ngerti. Nah, ilmu itu apa macam kata Om tadi, jangan terlalu dalam mempelajari ilmu-ilmu tentang satanik, karena nanti ketika makin dalam ada teman mau belajar tentang gue, sini ya. Tapi bagi zaman sekarang itu jadi marketnya, jualannya. Oh gitu ya, Bang. Iya sih. Yaitu dengan serangkaian bahwa dia yakin nanti 10 tahun ke depan negeri ini seperti apa. Iya. Intervensi dari kuasa kegelapan ya. Untuk apa lagi ada pesan-pesan yang sifat profesi ya. Untuk apa lagi seperti itu. Nah itu kan pasti kan intervensi dari kuasa kegelapan. Jadi itu kan bilangnya dia bernubuat sesuai Alkitab, Bang. Saya ini bernubuat, melihat penglihatan nanti tahun 2025. Saya akan konfirmasi kalau itu betul nubuat ya. Kalau di Alkitab kan jelas yang konfirmasi kan rasul atau murid-murid Yesus dan nabi-nabi yang konfirmasi. Nah kalau sekarang di era sekarang siapa yang konfirmasi? Rasul sudah naik ke surga, cukup Alkitab lah. Iya, betul. Karena nubuatan waktu itu masih diizinkan itu karena Alkitab belum ditutup. Nah iya Om, tapi banyak orang sekarang lebih percaya ke situ Om. Apalagi dengan viralnya film ini ya. Jadi sangat apa ya? Itu toko ini. Karena percaya jualannya, marketnya ya, yang memakai seragam atau dirinya sebagai pejabat Tuhan atau dengan kata-kata profesi ya. Jadi itu jualannya mungkin ya menurut saya. Yang menonjol jadi orangnya kan, bukan Tuhan Yesusnya kan gitu ya. Iya, jadi untuk kenal itu mudah saja. Bicara aja apa yang terjadi nanti 10 tahun ke depan negeri ini, gereja ini, orang itu, komunitasnya pasti terkenal deh. Iya. Ayo, kamu mau coba nggak? Gitu. Kita cari sabut tangannya Om Yan, karena sabut tangannya Om Yan bisa menyembuhkan yang lumpuh. Nah, mungkin setuju ya sama Bang Heri tadi, karena marketnya itu banyak gitu ya, karena kan makin kesini kan banyak orang stres, banyak orang aduh bingung nih cari solusi kemana, pendeta banyak yang ngawur, penginjil banyak yang ini itu, jadi larinya udah meditasi aja spiritual. Ternyata setelah spiritual itu ada dengar-dengaran ya, mulai kata Om tadi, mulai dipengaruhi bisikan-bisikan tetangga itu, pendeta itu tuh pakai minyak tuh, pakai percikan tuh ya, karena marketnya banyak. Besok Kang Ode jualan ini semprot-semprotan itu, semprot-semprotan air suci. Kasihan orang Kristen yang mungkin sudah terperangkap, terjerat, bahkan jadi candu. Iya itu. Nah sekarang bagaimana umat Kristen, ya terutama anak muda nih ya, karena zaman ini hari-hari ini kan banyak sekali medsos itu juga tentang kuasa gelap, tentang fenomena mujizat di gereja, tentang film-film atau juga tayangan-tayangan yang menunjukkan bahwa kuasa gelap seolah-olah lebih gitu dari kuasa terang Om. Nah bagaimana menurut Om, Abang dan juga Kang Ode, umat Kristen saat ini menghadapi seperti itu gitu. Silakan Kang Ode dulu. Waduh, kok saya dulu. Kalau sebetulnya Kang Ode sih miris ya ngelihat perkembangan medsos gitu ya, yang aplikasi-aplikasi yang bisa ngoceh-ngoceh gitu di medsos itu. Mirisnya kenapa? Itu banyak anak-anak muda yang sok tahu gitu, oh ini loh, agama Kristen itu seperti ini loh, bla 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 bla. Oh salah begitu loh. Terus itu di kalangan mudanya, terus di kalangan dewasanya ada pendeta-pendeta muda, penginjil-penginjil, pemberita-pemberita ini suka ngomongnya kok ngelantur gitu. Jadi kayaknya kok mereka itu asal jeplak, nggak ada apa ya dibilangnya, ada dasar Alkitabnya. Nggak ada dasar Alkitabnya, terus kosong gitu. Itu kan bahaya buat satu
buat iman-iman Kristen yang masih lemah-lemah itu, kata Om tadi, yang apa, yang cepek-cepek itu, yang masih imannya belum kuat, itu kan gampang goyang gitu. Jadi ya miris di situ sih sebetulnya Kang Ode. Jadi solusinya mungkin tugas ini tugas kayaknya nih, tugas para penginjil, para pembicara, untuk lebih apa ya, lebih bercerita tentang pendalaman Alkitab itu loh. Kalau saya dulu pernah diajarin sama Om Yan itu, ayo Amsal 1, wah, tiap ibadah Amsal 1 pasal baca, wah itu deh. Jadi yang saya masih ingat itu apa ya dulu, apa ya, saking banyaknya tuh sampai lupa kan, saking banyaknya. tapi betul itu yang Om tanamkan itu, saya harus baca Amsal. Itu kan Amsal itu banyak nasihat-nasihat gitu ya. Jadi kita harus berpendidikan, jangan gampang digoyang kiri kanan, harus tetap setia, harus diam dulu, berpikir dulu, jangan langsung bertindak. Itu hikmat itu benar-benar turun gitu. Jadi kalau ngelihat penayangan-penayangan yang asal muncul di medsos sekarang, wah ini sih kayaknya ngaco ya. Coba tak lihat dulu kok kayaknya melenceng, coba bandingkan dulu . Nah, ada jiwa ke situ itu hasilnya dari Om itu ya. Sampai sekarang itu saya bisa seperti itu. Nah, anak-anak sekarang itu kadang-kadang melenceng ke sana kemarin. Berarti kan ini penginjilnya atau pengajarnya itu nggak tanamkan seperti itu kayaknya ya. Wah, aduh. Jadi dari Kang Ode sih kemungkinan begini aja untuk ini ya, para teman-teman yang mengaku beragama Kristen, tolong deh belajar lebih dalam, jangan cepek ajaran Kristen lewat ini telekomunikasi begini, kan udah zamannya sekarang. Ya, jadi cobalah baik penginjilan maupun pemuridan lewat ini apa namanya, yang super canggih ini, ya, internet ini. Gitu ya. Kita tidak tes dari media sosial ya, hingar-bingar informasi, bahkan juga ancaman tidak lepas ya. Dan sementara tidak sedikit juga gereja yang lesu ya, atau tidak mempersoalkan ya, termasuk juga aktivis gerejawi ya, hanya mungkin memikirkan yang sisi untungnya, atau sekalipun tidak demikian ya, ada gereja juga yang misioner ya, yang keluar mendirikan bakal jemaat atau pos PI, tapi tentu medsos menjadi ancaman. Kadangkala jemaat atau umat yang sering di tangannya mengoperasionalkan medsosnya, lalu bertemu dengan ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, mau tanya ke gembala jemaat, pendeta, aktivis gereja, tapi stuck, mandek ya, karena kesibukan aktivis gereja atau pak gembalanya, atau juga lainnya ya, faktor waktu, dan juga tidak mau menerima karena jemaat kecil, tidak mau meladeni karena mungkin jemaat miskin, bisa jadi ya, apapun lah alasannya ya. Seperti itu sebabnya dengan lahirnya Alpetra Mystery, para sahabat ya di berbagai negara, khususnya di Indonesia ya, tidak pandang dari gereja mana ya, tujuan kami mengedukasi para sahabat Alpetra ya, mengedukasi supaya umat milik Tuhan tidak intervensi sedikit pun lah dengan kuasa gelap ya, baik itu yang ditawarkan oleh televisi, bioskop, ya kan, banyak dan juga medsos yang sudah liar doktrinnya atau tradisi gerejanya, tidak sesuai lagi dengan Alkitab. Nah, kami mengedukasi, ini loh yang benar, gitu ya, ini loh yang tepat, yaitu Alkitab sentris ya. Alkitab menjadi pusat apa yang kita edukasi kepada sahabat Petra ini ya. Misalkan saya selalu meyakinkan hanya orang yang di dalam Yesus, yang statusnya sudah anak Allah, statusnya sudah milik Allah,
tidak mungkin ya tergeserkan, tidak mungkin dicabut nyawanya. Itu sebabnya lawan. Ya, nggak mungkin loh nyawa orang yang sudah didiamin oleh Yesus, ya, karena Yesus bilang tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Misalnya sahabat Alpetra sudah mengundang Yesus, lalu nyawanya diancam bahkan sampai mati oleh kuasa gelap. Nggak mungkin, mustahil. Tidak ada di dalam Alkitab status anak Allah nyawanya diambil, tidak. Jadi jangan takut ya, misalnya jalan sendiri di kuburan, tinggal di rumah sudah tua ya, atau apapun yang orang ceritanya seram dan menyeramkan, misteri. Itu tidak memang laku sih ya, kalau konten-konten gitu laku emang dibanding konten-konten yang rohani kayak kita gini gitu ya. Konten-konten itu karena itu menjual. Tadi saya bilang market, ya, menjual sekali. Apalagi kalau itu tidak diselesaikan dengan solusi Alkitab, laku sekali kan. Iya, laku banget itu, lebih banyak penontonnya. Kalau yang konten-konten misteri, konten hantu gitu, sedangkan kayak konten rohani kok kayaknya kurang peminat gitu. Dan disitulah para hater mulai bergerilya. Jadi tadi kita ngomongin kuasa gelap, sekarang kita ngomongin kuasa terang ya, sebagai lawan dari kuasa gelap. Nah, pertanyaannya pada Om, apakah kuasa Roh Kudus itu kan Maha Kudus ya Om ya? Nah, dalam hal eksorsisme atau dalam ada orang kerasukan itu, terus kita yang melakukannya karena ada roh yang besar dalam diri kita, seperti Yohanes 4 ayat 4b itu. Nah, ini kuasa Roh Kudus ini bagaimana Om supaya kita tahu bahwa ini bekerja? Kan tadi kata Om kalau kita nggak mentalnya kuat, kita juga lagi keadaan nggak sehat, gimana Om? Nggak bisa mengusir setan atau yang membunuh kerasukan setan itu gimana Om? Kuasa Roh Kudusnya? Ya, pertama sih kita meningkatkan ya, ini usaha penginjilan dan pemuridan. Nah, tetapi kalau ada kasus-kasus yang begitu, kita juga sebenarnya harus kuat iman dan kuat mental. Jangan kita menghindar kalau ada tantangan layanan terhadap orang-orang yang dikuasai gitu ya oleh hal-hal yang begitu. Jadi di dalam gereja juga kalau kita ada kesempatan ya dikaderkanlah jemaat kita, disiapkan, dilengkapi gitu. Roh Kudus sebagai pribadi yang ketiga ya, yang diutus oleh Tuhan Yesus, dan dia yang menjaga, memelihara ya sampai Maranatha. Tentu ketika kita dimateraikan oleh Roh Kudus, tingkat kesadaran atau hati nurani kita ya aware ya, atau paham bahwa itu pasti bersalah, itu pasti dosa, atau itu pasti kuasa kegelapan. Ada dari suara hati, dan saya yakin itu Roh Kudus yang mengingatkan supaya kita bisa membedakan yang mana rasa-rasa kegelapan, yang mana rasa-rasa terang ya, gitu. Di satu sisi lain juga Pan Roh Kudus membawa kita untuk menjauh yang dulu misalnya konsumsi kita adalah perdukunan, konsumsi kita adalah terkait dengan nujum ya, dan juga jenis-jenisnya, tapi setelah dimateraikan Roh Kudus, konsumsinya ya buah Roh Kudus itu ya, yaitu kasih, kesabaran, dan juga seterusnya. Nah, itu yang membedakan ya, yang membedakan. Nah, itu sebabnya kenapa tadi saya juga menyinggung bahwa orang di luar Yesus juga tidak bisa dirasuk, ya mungkin karena dia ada jimat, dan jimat itu kan kuasa gelap juga. Kenapa orang di luar Yesus tidak bisa mengalami pelet ya, atau juga histeris, apa teriak-teriak ya, karena mungkin ada semacam kodam, istilah mereka kodam kan, seperti itu. Kalau kita pernah menyaksikan, sahabat Alperta pernah menonton Narnia ya, itu kodamnya ada beruang, kodamnya ada burung ya, dan harimau ya. Nah, kodam berkurang. Nah, kemarin di Indonesia ramai tentang
KKN di desa Mari ya, katanya sampai sekarang masih menjadi nomor 1 penontonnya ya, yang nomor 2 masih Kuasa Gelap ya, karena Indonesia budaya Timur sukanya hal yang magis ya, hal yang tentang kuasa kegelapan, bahkan penasaran dan lain sebagainya. Nah, dulu mungkin sukanya begitu ya, nontonnya begitu, bacaannya hal yang misteri atau apa, tarot ya. Tarot itu kan ramalan-ramalan ya. Nah, tapi kan setelah menaikkan Roh Kudus tidak lagi lah nilai-nilai Kristus ya, buah Roh Kudus seperti pengampunan, penguasaan diri, dan juga hidup dengan benar. Itulah yang berubah, bukti buah ya dari pertobatannya. Saya kira begitu Kang Alfa, sahabat Alpetra. Pokoknya umat Kristen itu harus lebih pintar gitu aja lah. Sebenarnya umat Kristen itu dari sejak awal itu kadang-kadang selain berdoa juga berpuasa itu, dan berdebat berikut juga. Teman sekarang ini sudah makin jarang, tapi di lingkungan orang Pentakosta gitu ya, Bethel, Tabernakel, itu kadang-kadang mereka juga ada acara doa puasa begitu. Di lingkungan Protestan pun ada doa puasa. Jadi sebenarnya orang-orang beragama, agama apa saja, itu doa dan puasa itu sebenarnya hal yang wajar. Nah, kalau ada orang Kristen atau pendeta yang anti dengan kegiatan puasa, itu yang tidak wajar, gitu. Jadi cobalah kita beragama secara wajar, itu yaitu juga dengan meningkatkan doa dan puasa. Itu bagi orang yang kuat ya. Gitu. Kalau yang tidak kuat ya jangan dipaksakan gitu. Jadi itu wajar saja agama itu disertai doa dan puasa. Gitu. Ya, setiap dunia diciptakan sebelumnya Allah memperkenalkan dirinya sudah ada ya, pernyataan yang diperkuat dalam Yohanes 1 ayat 1 sebelum permulaan atau awal ya, enarke ya, logos atau sang firman ya, sudah ada ya, roh yang melayang-layang ya, atau mencakupi ya. Sebenarnya LAI memakai terjemahan seharusnya mencakupi tapi melayang-layang dan sebagainya seperti itu, yang mungkin nanti 20 tahun ke depan diganti lagi mungkin ya. Nah, tapi maksud saya tiang awan, tiang api bukti kehadiran ya, kehadiran Allah ya, kehadiran pribadi itu ya, yang membuktikan bahwa Israel umat pilihan terpelihara ya, terjaga ya, termasuk dari serangan orang Amalek di sekitar padang gurun, orang atau Bani Amon ya, Moab, terjaga ya, bahkan menang perang dan lain sebagainya. Itu sebabnya kehadiran Allah berupa guntur ya, petir, gemuruh ya, maksud saya guruh ya, menunjukkan ketakutan bangsa Israel ya, bahkan juga Bani Korah tertelan bumi ya, ketakutan orang Israel semakin memuncak, bukti Allah hadir di depan mereka seperti itu. Adalah perjanjian baru ketika Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus ya, bukti apalagi kita merespon dengan mengundang masuk ke dalam hidup kita dan berbuah sesuai dengan buah Roh Kudus, pemeliharaan Allah dan kuasa kegelapan, bahkan kita disantet tidak bisa, kita ditaruh juga tidak bisa, diramal ya, didukunin juga tidak bisa ya, karena bukti Roh Kudus yang lebih besar itu dari roh yang ada di dunia, bukti bahwa kita kuat ya, eksis. Bahkan tadi saya sebut dilirik pun tidak ya, karena ada damai sejahtera di dalam hatinya, ada kuasa yang lebih besar dari dunia, sebagai aksi bahwa orang tersebut menerima Kristus ya sebagai Tuhannya atau penguasanya dalamnya. Jadi umat Kristen harus berpegang kepada janji Tuhan Yesus Kristus yang berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam." Lalu untuk memastikan
penyertaan Tuhan Yesus itu terus disiplin ya, membaca firman, berdoa, bersaksi gitu. Jadi pegang janji-janji Tuhan, hafalkan janji-janji Tuhan itu satu-satu gitu. Nah, itu kekuatan kita. Lalu jangan lupa tentu saja bersaksi dan bersaksi ya, mengenai keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela menebus dosa, sudah bangkit, sudah menyediakan tempat di surga. Jadi orang Kristen itu jangan lagi bermalas-malasan atau bisa bersaksi sampai Kristus datang kembali. Sahabat Alpetra, kita mengucapkan terima kasih untuk Kang Ode, juga untuk Om Yan, dan juga untuk Bang Heri. Terima kasih sahabat Alpetra. Sehat terus, sayangi keluarga, cinta keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yan, Kang Ode, Kang Alpa. Kita sehat-sehat selalu. Selamat malam. Amin. Haleluya. Maranatha. Tuhan Yesus berkati sahabat